Hai para pejuang akuntansi semuanya, bertemu lagi bersama saya Anita Prasasti untuk membahas berbagai macam materi di bidang akuntansi dan perbankan. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi manufaktur untuk materi konsep biaya. Kalian tentu sering mendengar istilah biaya atau cost dan beban atau expense. Tapi apakah kalian tahu bedanya antara biaya dan beban? Mari kita pelajari bersama-sama. Biaya atau cost adalah pengeluaran sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang dan harus dikeluarkan oleh perusahaan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Atau dengan kata lain, biaya adalah pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan. Dalam struktur laporan laba rugi perusahaan, biasanya disebut dengan harga pokok produksi. Contoh biaya atau cost di sini misalnya biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya umum pabrik. Contohnya mandor atau supervisor pabrik, general manager pabrik, dan lain sebagainya. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan ada 4 unsur pokok dalam biaya, yaitu biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, biaya dapat diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk memperoleh manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Sedangkan beban adalah penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran uang atau penyusutan nilai aktiva. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut bersifat sebagai aktivitas pendukung saja. Contoh beban di sini adalah biaya umum dan administrasi, biaya pemasaran atau penjualan, dan lain sebagainya. Setelah kalian tahu perbedaan antara biaya dan beban, kita akan mengklasifikasikan biaya. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu objek pengeluaran. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, volume kegiatan, dan jangka waktu manfaat. Yang pertama yaitu objek pengeluaran. Berdasarkan objek pengeluaran, biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja atau BTK, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Penggolongan biaya menurut kriteria ini adalah semua pengeluaran yang menggunakan objek pengeluaran sebagai dasar penggolongannya. Misalnya untuk membeli bahan baku, maka disebut dengan biaya bahan baku. Bahan baku antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pasti berbeda. Namun, dapat dengan jelas diidentifikasi mana yang tergolong bahan baku, mana yang bukan. Secara sederhana dapat disebutkan, jika bahan yang digunakan cukup dominan dalam sebuah produk, maka bahan tersebut dapat dianggap sebagai bahan baku. Misalnya pabrik roti. Di dalam pabrik roti, bahan yang dominan adalah tepung terigu. Maka tepung terigu di sini dapat dikelompokkan sebagai biaya bahan baku. Selanjutnya untuk membayar tenaga kerja disebut dengan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja menggunakan tenaga dan pikiran untuk menciptakan sebuah produk. Biaya yang digunakan untuk membayar pekerja atas kontribusinya tersebut disebut dengan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, jika perusahaan menggunakan sumber daya yang lain di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, maka perusahaan mengeluarkan biaya lain-lain yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah biaya bahan baku dan tenaga kerja. Maka untuk membayar biaya lain-lain tersebut disebut dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam 3. Yang pertama yaitu biaya produksi.
Biaya produksi adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jangan lupa ya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja biasa disebut dengan prime cost. Sedangkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik disebut dengan biaya konversi atau conversion cost. Selanjutnya, berdasarkan fungsi pokok, ada biaya administrasi dan umum. Biaya admin adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak diidentifikasikan sebagai aktivitas produksi maupun pemasaran. Contoh dari biaya admin adalah gaji direksi, biaya-biaya sumbangan, gaji eksekutif, biaya telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan fungsi pokoknya ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan usaha untuk memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Sehingga untuk memperoleh pesanan, perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk menarik minat pembeli dengan cara mengadakan promosi penjualan, advertensi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memenuhi pesanan perusahaan mengeluarkan biaya-biaya angkut, biaya asuransi, dan lain-lain agar produk perusahaan sampai ke tangan pemesan. Biaya pemasaran dan biaya admin biasa disebut dengan istilah biaya komersial. Selanjutnya, berdasarkan hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung di sini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Ingat ya, jika perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja, seperti perusahaan semen, perusahaan gula, maka semua jenis biaya produksi merupakan biaya langsung. Sedangkan di dalam perusahaan tersebut tidak memerlukan adanya biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk. Selanjutnya, berdasarkan volume kegiatan, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi pula total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, maka secara proporsional semakin rendah pula total biaya variabel. Yang kedua yaitu biaya semi variabel. Biaya ini jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Biaya ini mempunyai elemen biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan elemen biaya variabel